5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kosakata tentang kebersihan di tempat bermain. Contoh kosakata tentang kebersihan di tempat bermain yaitu bermain, berolahraga, pepohonan, dan sejuk. Nah, ini kata-kata yang berhubungan dengan kebersihan di tempat bermain. Lalu adik-adik, kalian diminta untuk membuat laporan pengamatan tentang kebersihan di tempat bermain. Saat melakukan pengamatan, kalian bisa mencatat apa yang sedang terjadi dalam pengamatan kalian. Di mana peristiwa itu terjadi, misalnya kalau ini ya, apa yang terjadi? Oh, anak-anak sedang bermain. Di mana peristiwa itu terjadi? Oh, di taman atau di tempat bermain. Kapan peristiwa itu terjadi? Oh, pada waktu sore hari atau pada waktu hari Minggu pagi. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Oh, misalnya ada anak-anak ya, siapa saja kalian bisa sebutkan. Itu membuat laporan pengamatan tentang kebersihan. Ayo amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar anak-anak dan petugas kebersihan sedang membersihkan tempat bermain. Coba sebutkan kata-kata yang berkaitan dengan gambar tersebut adik-adik. Nah, mungkin kata-kata yang berkaitan dengan gambar tersebut ada kata sampah, ada kata bersih, ada kata tempat bermain, sapu. Ya, itu adalah kata-kata yang berkaitan dengan gambar tersebut. Nah, adik-adik, hidup bersih dan sehat itu tidak hanya di rumah dan di sekolah loh ya. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya adalah di tempat bermain. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh loh dari rumah Dayu. Nah, di sini ada percakapan Dayu dan teman-temannya. Yuk kita simak bersama. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon rindang. Itu tadi percakapan antara Dayu dan teman-temannya, di mana mereka bercakap-cakap tentang menjaga kebersihan di tempat bermain. Dari percakapan tadi ada 3 kata yang akan kita pelajari, yaitu ada kata indah, nyaman, dan rindang. Indah itu artinya apa Kak Citra? Indah itu artinya bagus dipandang mata. Contohnya, bunga mawar itu sangat indah. Oh, bunga mawar itu sangat bagus dipandang mata. Lalu arti kata nyaman ya. Nyaman itu artinya adalah segar dan sejuk. Itu arti dari kata nyaman. Sedangkan kata rindang itu artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Biasanya kata rindang ini untuk kalimat yang menggunakan kata pohon. Pohon itu sangat rindang, seperti itu adik-adik.
Nah, adik-adik, tempat bermain yang bersih itu ciri-cirinya adalah tidak ada sampah berserakan, selalu disapu, peralatan bermainnya tertata rapi, dan disediakan tempat sampah. Kalau tempat bermain kalian nyaman, bersih ya, kalian pasti merasa nyaman, merasa enak nih bermain di situ. Adik-adik, membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Nah, di sini Dayu dan teman-temannya melanjutkan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Otomatis tempat bermain mereka itu kotor adik-adik. Yuk kita simak percakapan mereka. Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus kita bersihkan kembali. Betul kata Dayu, tempat ini juga berantakan. Kita juga harus merapikannya kembali. Nah, di sini Dayu dan teman-teman akan merapikan tempat bermain mereka. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau kalian bermain, apakah kalian merapikan tempat bermain kalian? Ya, kalau kalian bermain, kalian harus merapikan tempat bermain kalian. Nah, dalam percakapan tadi ada 3 kosakata yang akan kita pelajari, yaitu ada kata becek, bercak, dan kotor. Becek artinya itu tempat yang berair. Bercak itu artinya noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Sedangkan kotor itu artinya kotor dan tercemar adik-adik. Itu arti dari kata becek, bercak, dan kotor. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Adik-adik lihat, amati nih, kendaraan bermotor ya, banyak sekali mengeluarkan asap. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor bisa menyebabkan polusi udara. Apa itu polusi udara? Yuk kita pelajari adik-adik. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat itu bisa mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap yang terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena penyakit ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian adik-adik. Ternyata polusi udara itu tidak baik loh untuk kesehatan kita. Berarti udara di sekitar kita itu tercemar oleh asap kendaraan bermotor. Dan kalau kita hirup terus-menerus akan menyebabkan penyakit ISPA. Dan ISPA itu bisa menyebabkan kematian loh adik-adik. Jadi salah satu cara supaya kita tidak menghirup asap kendaraan bermotor jika kalian bepergian, jangan lupa menggunakan masker. Nah, ini ya adik-adik ya, contoh dari kegiatan di jalan raya yang banyak asapnya yang menyebabkan polusi udara. Nah, polusi udara di jalan raya disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Polusi udara sebentar ya, dapat menyebabkan kesehatan kita terganggu. Asap kendaraan bermotor yang kita hirup bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Itu tentang polusi udara di jalan raya. Nah, selanjutnya kita memperhatikan percakapan Dayu. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju, kata Siti. Nah, di sini mereka akan membersihkan tempat mereka bermain terlebih dahulu karena banyak daun-daunan yang berguguran adik-adik. Dan ternyata daun-daun itu bisa dikumpulkan dan dijadikan namanya pupuk kompos. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan adik-adik. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki kita gatal.
Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya saja kalau ada duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Jadi sebelum bermain, amati dulu adik-adik tempat bermain kalian. Jangan sampai ada benda tumpul atau benda tajam ya di sekitar tempat bermain kalian. Kalian bisa singkirkan misalnya potongan kayu, duri atau potongan kaca ya. Itu sangat berbahaya. Nah ini ya, mereka bersama-sama membersihkan lingkungan tempat bermain mereka sebelum mereka bermain bersama-sama. Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain itu adalah yang pertama menyapu tempat bermain, membuang sampah ke tempat sampah, membersihkan genangan air di tempat bermain. Itu adalah beberapa cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Nah, adik-adik, keselamatan badan itu juga perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu adik-adik. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara loh yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, dengan demikian badan akan menjadi bersih dan sehat. Di sini ada gambar cara menjaga kesehatan badan kita, yaitu mencuci tangan sebelum makan, setelah buang air besar dan setelah melakukan aktivitas adik-adik. Apalagi di era saat ini ya, kita harus rajin-rajin cuci tangan ya, adik-adik. Menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan. Mandi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, ini yang betul ya. 2 kali sehari kalian bisa mandi, keramas ya, membersihkan diri kalian. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.